Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, guru SMA Negeri 1 Jonggat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah. Saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak tentu merasa bahagia sekaligus merasa bangga telah menjadi bagian dari proses pendidikan guru penggerak Angkatan 5. Begitu banyak, begitu luas ilmu pengetahuan baru, konsep baru, metode baru tentang pendidikan yang saya peroleh dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak, baik dari LMS yang berbasis pada LMS, baik yang saya dapatkan kolaborasi, penjelasan dari instruktur, dari fasilitator, maupun pendampingan yang intensif berkualitas dari pendamping praktik. Yang tidak kalah hebat adalah kolaborasi dalam lokakarya maupun dalam LMS, diskusi-diskusi dunia maya dengan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 lainnya. Tentu apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya peroleh dalam proses pendidikan guru penggerak ini langsung bisa terimplementasi dan kami laksanakan di lokasi atau di tempat kami bertugas. Oleh sebab itulah kenapa saya katakan pendidikan guru penggerak ini adalah proses pendidikan dan latihan yang sangat modern karena memadukan antara proses pendidikan dalam dunia digital dengan dunia real. Proses pelaksanaan guru penggerak bisa diimplementasikan dalam keseharian dalam proses pembelajaran real di sekolah tempat kami bertugas masing-masing. Salah satu dampak terpenting yang saya rasakan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak adalah bahwa ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang saya peroleh dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu menjadi bekal bagi saya untuk saya implementasikan bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada saat yang sama, berdasarkan hasil pelajaran dan pengalaman yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak, bagaimana kita melakukan layanan pembelajaran berbasis pada kebutuhan murid. Sehingga ketika kita melakukan proses layanan pembelajaran berdiferensiasi, maka siswa itu bisa mengikuti pembelajaran secara nyaman, bisa mengikuti pembelajaran secara aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Tentu semua proses ini bisa berjalan secara ideal ketika kita melakukan proses memanfaatkan ilmu pengetahuan sosial emosional. Ketika anak mendapatkan atau memiliki masalah, kita melakukan pendekatan-pendekatan secara restitusi sehingga murid itu mengatasi masalahnya berdasarkan eksplorasi pengalaman, berdasarkan eksplorasi apa yang terbaik, sisi baik, sisi positif yang dimiliki oleh murid. Pada saat yang sama, kita juga bisa melakukan coaching ketika guru, rekan sejawat kita menghadapi masalah, juga dengan pendekatan mengatasi masalah berdasarkan apa yang terbaik yang dimiliki oleh guru tanpa menggurui. Apa yang telah saya pelajari dalam proses pendidikan guru penggerak tentu tidak boleh terhenti pada tataran wacana dan teori. Oleh sebab itu maka penting untuk ada tindak lanjut dalam aksi nyata. Oleh sebab itulah dalam kegiatan pembelajaran setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, maka kegiatan-kegiatan seperti pendidikan sosial emosional itu menjadi bagian pembelajaran, proses pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga kegiatan dan proses pembelajaran itu berterima secara baik oleh murid. Kemudian saya selalu menerapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid bisa terlayani kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran. Ketika siswa ada masalah, maka pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan restitusi sehingga murid bisa menemukan solusi atas masalahnya berdasarkan potensi, berdasarkan eksplorasi potensi yang dimiliki oleh murid sehingga murid tidak merasa didikte dan diatur secara sepihak oleh aturan maupun guru. Kemudian salah satu yang juga menjadi budaya sekarang di sekolah tempat saya bertugas adalah tidak lagi secara sepihak sekolah maupun guru membuat aturan tentang tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas, akan tapi dengan kesadaran dan lahir dari siswa itu dibuat kesepakatan kelas sehingga semua merasa terlibat dan bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan pembelajaran, semua kegiatan-kegiatan berjalan secara tertib berdasarkan aturan yang lahir dan tumbuh dari kesepakatan bersama antar murid. Setelah saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak Angkatan 5, tentu komitmen saya adalah saya akan tetap berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, dalam ekosistem pendidikan di tempat saya bertugas maupun lingkungan yang lebih luas. Tentu apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak
sebagai guru akan saya terapkan secara konsisten. Kemudian saya juga akan melakukan pengimbasan terhadap rekan-rekan sejawat yang lain di lingkungan tempat saya bertugas maupun lingkungan yang lebih luas. Terlebih saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi ketua komunitas guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah. Tentu ini akan menjadi wadah bagi saya untuk terus mengajak sebanyak mungkin guru untuk terlibat aktif dan mau menjadi guru penggerak. Di samping itu saya juga akan membangun kolaborasi dengan institusi-institusi atau stakeholder yang punya kaitan dengan pendidikan. Saya akan bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak, akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan di provinsi maupun organisasi-organisasi guru lainnya, bersama-sama secara bahu-membahu berkolaborasi untuk membangun pendidikan di Lombok Tengah. Demikian testimoni dari saya, guru penggerak Merdeka Belajar.